Fatihah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. hari ini kita bakalan diskusi tentang Microsoft versus Blank OS. Pertama-tama untuk memulainya kita mulai perkenalan dulu tentang masing-masing OS ya. Oke, saya minta tolong untuk Bang Anggia Prianda untuk mengenalin OS Windows-nya. Windows ya. Oke. Jadi Windows atau Microsoft Windows yang lebih dikenal dengan sebutan Windows tentu sudah tahu ya, ini sistem operasi populer untuk saat ini yang didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Dikembangkan oleh Microsoft. Jadi Windows yang pertama itu ada Windows 1.0 yang diperkenalkan 10 November 1983. 1983. Yang kedua Windows 2.0 1987, Windows 3.0, lanjut ke Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan yang terakhir Windows 10. Mungkin yang dari tim Windows ada yang bisa nambahin nggak? Ayo guys, mana nih tim Windows ini? Aduh, tim Windows ini udah kalah sama Linux. Aku Windows ya. Masih nanya lagi dia. Aku Windows ya. Mungkin aku menjelasin fungsi-fungsi Windows saja ya. Oke. Beberapa fungsinya dari sistem operasi Windows. Yang pertama, menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Yang kedua, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Yang ketiga, mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. 4, mengelola data input dan output serta mengendalikannya. Ya mungkin itu aja fungsi-fungsinya. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Oke, kita lanjut pengenalan untuk apa itu Blank OS ya. Oke. Ya, saya Indra Pura Ramadan akan menjelaskan apa itu Blank on Linux. Nah, Blank on Linux itu merupakan salah satu distro Linux yang berisikan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan desktop juga, laptop, dan workstation. Dengan dipadukan oleh berbagai pernak-pernik khas Indonesianya. Distro ini cocok untuk digunakan pada perangkat komputer di Indonesia. Nah, Blank On sendiri itu dikembangkan oleh YPLI, Yayasan Penggerak Linux Indonesia, bersama tim pengembang Blank On. Nah, tim pengembang Blank On ini dilakukan secara terbuka dan gotong royong. Jadi ini Windows-nya Blank On ini open source. Pengembangan Blank On ini bukan semata-mata untuk membuat distribusi Linux baru, namun lebih untuk dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam kemampuan pengembang perangkat lunak terbuka di Indonesia. Baik, cukup itu saja untuk pengenalan apa itu Blank On. Nah, mungkin teman-teman dari tim Blank On ada yang mau nambahin? Oke, baik. Saya Nabil akan melanjutkannya. Kelebihan dan kekurangan dari apa tuh namanya? Blank On iOS. Linux iOS. Oke. Yang pertama itu adalah open source. Dia ada open source, ada keamanan, sistem stabil, yang lainnya. Oke. Open source itu
Dia itu tidak seperti Windows yang closed source-nya berbayar. Linux sistem operasinya itu gratis dan open source-nya. Habis itu artinya itu siapapun boleh melihat dan mengedit source code-nya sesuai dengan keperluan. Jadi kita bisa menginstal OS itu banyak komputer atau laptop tanpa ada batasan lisensi. Yang kedua, keamanan. Linux itu adalah salah satu kelebihannya adalah keamanan dibandingkan dengan OS Windows, adalah faktor keamanan. Hampir jarang ada virus yang bisa masuk ke Linux daripada OS. Dibanding dengan OS, Windows yang sangat rentan terhadap serangan virus, termasuk corona. Sistem stabil. Sistem Linux memungkinkan jarang terjadi crash atau cenderung lebih stabil dibandingkan OS. Apa itu? Kebanyakan OS itu kan kayak apa tuh namanya, blue screen. Habis itu kayak apa, harus di restart atau reboot. Kalau Linux tuh nggak bakalan kayak gitu. Jarang ada yang seperti itu. Dia bakalan ada juga. Yang keempat itu adalah untuk server. Keamanan dan terjamin, sistemnya juga stabil. Habis itu spesifikasi rendah. Nah, Linux ini mau kita pakai laptop atau komputer yang di bawah Core 3, Duo, pakai pokoknya laptop yang rendah itu bisa dipakai aplikasi Linux ini. Beda dengan OS. Kalau OS itu kan semakin tinggi OS-nya, semakin harus di-upgrade komputer sama laptopnya. Baru kekurangannya itu ketersediaan softwarenya, karena softwarenya itu pilihan software dan aplikasinya itu perform Linux masih sedikit dibandingkan dengan OS. Hanya kita menggunakan software yang dapat secara open source alias gratis. Jadi Linux itu kebanyakan kayak gratis gitu aja. Yang kedua, tidak cocok untuk gamers. Sistem operasi Linux memang sangat tidak cocok untuk gamers, meskipun ada beberapa game yang mendukung platform Linux. Namun jumlahnya tak banyak. Tidak bisa pada OS yang memang sejak cocok direkomendasikan untuk aktivitas gaming. Yang ketiga tuh CMD, Command Line. Untuk belajar mengoperasikan Linux, mau tidak mau kita harus belajar command line atau antar muka yang berupa baris perintah. Yang terakhir itu adalah dukungan hardware. Salah satu dari kebanyakannya unsur dan penggunaan Linux adalah soal dukungan hardware. Tidak semua hardware baru apapun lama bisa digunakan, dijalankan dengan baik di Linux. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bang Nabil. Oke, mungkin ini teman dari Blank On ada yang mau nambahin, Bang Arya, Bang Bagus. Silakan Bang. Untuk pencarian di Blank On, desain panel dengan kategorian aplikasi berdasarkan fungsi aplikasi dirancang untuk memudahkan pengguna menemukan aplikasi yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, panel ini dilengkapi dengan kolom pencarian sehingga memudahkan pengguna mencari aplikasi yang dihendaki. Terus dengan fitur layar sentuhnya, Blank On 11 UAT mendukung pengoperasian menggunakan sentuhan jari atau layar sentuh, mulai dari melakukan pemasangan, pengoperasian standar, hingga pengoperasian panel. Mungkin itu saja. Oke, Bang Bagus, mungkin ada yang mau nambahin? Saya mau menambahkan, mungkin kita harus tahu dulu namanya, sejarahnya. Meskipun namanya syarat dengan penutupan kepala khas suku Jawa, yang kita tahu Blangkon itu untuk penutup kepala khas Jawa, tapi situs pengembangan mengatakan kalau penamaan Blangkon ini bukan berasal dari kata tersebut, melainkan Blangkon berarti blank, artinya biner, yaitu 0, dan on adalah bilangan biner 1, atau topi digital modern dengan tampilan klasik kuno. Bukan itu berarti. Arti lain kata Blangkon adalah perubahan dari blank kosong, dan on menyala atau berisi. Dan arti filosofi Blank On adalah harapan agar pengguna distro Blank On merubah dari belum sadar atau kosong
menjadi sadar berisi bahwa ada Linux yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang ITI, martabat dan kemandirian bangsa Indonesia. Dan saya juga ingin menjelaskan versi-versi bahwa Blangkon sudah mengeluarkan sampai 11 versi. Yaitu yang pertama adalah Biang Lala tahun 2005, yang kedua Konde tahun 2007, versi ketiga 3.0 adalah Lontara tahun 2008 dan 4.0 tahun 2000 Meuligo tahun 2008 juga November. 5.0 namanya Nanggar tahun 2009, 6.0 Ombilin tahun 2010, 7.0 Patimura itu tahun 2011, versi 8.0 Rote tahun 2012, dan versi 9 Surabaya tahun 2014, dan versi 10 Tambora 2015, dan terakhir yang versi 11 yang sekarang adalah Uluwatu tahun 2018. Itu saja. Oke, makasih Bang. Oke, lanjut untuk tim Windows ya, menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya Windows itu sendiri. Oke, dipersilakan. Boleh. Sama Bang. Saya aja ya. Oke, lagi boleh lagi. Jadi kelebihan dan Kelebihannya Bang, kekurangan. Oh, saya kelebihan, Abang kekurangannya. Oke, boleh. Oke. Kelebihan Microsoft Windows. Yang pertama, sistem dan juga interface yang user friendly, jadi mudah digunakan. Yang kedua, pilihan aplikasi yang berlimpah. Yang ketiga, memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu. Yang keempat, mendukung banyak sistem partisi. Yang kelima, kompatibel dengan aplikasi Office. Yang keenam, rata-rata programmer sering menggunakan Microsoft Windows, yang sehingga mudah dikembangkan dan juga diperbaiki. Mungkin itu saja dari kelebihan Microsoft Windows. Untuk kekurangan, Bang Endi. Oke. Yang pertama ya, kekurangan Microsoft Windows itu mungkin yang pertama sistem operasi yang memiliki harga cukup tinggi untuk versi basic dan home. Yang kedua, mungkin rentan terhadap virus. Yang keamanannya yang mudah dihack dan terlalu cepat update ya. Dia terlalu cepat update. Terus yang kelima, patch sana patch sini menggunakan RAM cukup besar. Mungkin itu aja kekurangannya. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain mau ngomong atau mau nambahin? Jadi mungkin lebih worth it pakai Blangkon. Iya, karena gratis ya. Nggak bisa juga Bang pakai Blangkon. Keterbalikannya. Malah terbalik. Kalau Blangkon itu kalau pakai Linux itu cumannya kayak pokoknya susah pakai Linux itulah. Aku udah pernah coba susah. Ya semua orang susah. Iya, memang nggak semua orang. Karena keterbatasan tadi ya kan. Ya, karena keterbatasan aplikasi, softwarenya gitu. Berarti lebih berat di Linux Blangkon dibanding Windows. Enggak gitu juga. Linux itu nggak berat Bang, ringan dia. Nggak berat dia aplikasi. Belum biasa aja nggak pakai Linux gitu. Iya. Proses semua Linux. Sama dia nggak, kalau selama aku pakai Linux dia juga nggak pernah blue screen, maksudnya nggak pernah kayak hang atau apa tuh, nggak pernah sama sekali. Sama virus, nggak ada virus dia, nggak pernah ada virus, cepet aja. Untuk Windows nggak ada pembelaan untuk sistem operasinya yang kena virus tuh. Nggak bisa diatasin ya? Ya bisa diatasi kan ada antivirus Bang. Ada Windows Defender. Antivirus itu aja juga masih kena. Ya kita pinter-pinter juga lah mencegahnya kan. Biar nggak sembarang masuk gitu, atau mungkin dari perangkat keras kan juga banyak tuh virus ya.
kayak dari flash disk atau apa. Ya pandai-pandai kita menjaganya aja lah. Oke, Anggi ada mau sampaikan, Gi? Apa ya maksud saya? Enggak, Mungkin, gini kan. Habis kita langsung masuk ke konklusi Linux. aja, Neng. Boleh lah lanjut Kenapa? aja. Kenapa? Linux kenapa? Kan setahu aku kan kalau Linux kan kalau misalnya mau masukin ke folder kan, Iya, kita mau masuk ke folder ada skripnya gitu kan. iya ada Iya, memang pakai script. Jadi kalau mau masuk ke folder, kita masukin script, baru masukin lagi sampai ke folder tujuan kita gitu. Iya, Benar nggak sih? iya benar. Iya. Dia beda sama OS. Kalau beda sama Ya. Windows. Kalau Windows kalau kita save Tinggal dia langsung klik-klik aja. masuk ke dokumen kan? Iya, tinggal klik aja. Kalau dia harus dipindahin dulu gitu. Setahu aku gitu. Oke. Ada lagi nggak? Oke. berarti lebih worth it mana nih? Blank on. Linux lah, Windows sesuai lah. kebutuhan. Enggak lah. Sesuai kebutuhan. Enggak. Kalau kita untuk Apalagi- belajar sekarang ya harus pakai Windows. Iya, apalagi zaman sekarang ini nggak bisa tanpa game itu nggak bisa lah ya. Apalagi anak muda kayak kita ya kan. Ya, benar. Iya. Iya. Jangan Iya. bawa Yang nggak ada fitur bayarnya itu yang mantap. Tapi terbatas, Bang. Yang nggak ada fitur bayar tapi terbatas gitu. Nah, terbatas itu. Yang Sebenarnya dibatasi itu kan tergantung- enak. tergantung orang juga sih. selebihnya bayar. Iya. Kalau orang selebihnya lebih bayar. prefer ke keamanan pasti milihnya yang Linux. Iya, Blankon itu. iya, benar. Kalau lebih Kalau kebebasan, Windows, Windows. lebih prefer kemana? Kenapa? Apa? Windows. Kan tadi kalau untuk lebih ke keamanan ke Linux. Lantas kalau ke Windows lebih ke Mudah penggunaannya. Lebih Mudah mudah. digunakan. Karena banyak yang Mudah pakai juga, kan. penggunaannya karena terbiasa. Habis itu pengkodingan juga di situ lebih mudah, beda sama di Linux. Ya. berarti Sama kekurangannya itu kita kan sering pakai command line itu kan, CMD. Kekurangannya itu. so Oke, habis. Oh. Macam mana Bahasannya. Dah. Jadi Kita langsung masuk ya ke intinya konklusi itu aja ya. ya. Oke, Lanjut, jadi hasil dari diskusi kita sekarang nih tentang Windows Microsoft dengan OS Blankon dari Linux. Konklusinya itu balik lagi ke sesuai ke kebutuhan masing-masing individu ya. Kalau misalnya pengen aman, berarti mau masuk ke Windows ke Blankon OS ya. Nah, kalau misalnya nyari yang gampang, yang mudah dipahami, pilihlah OS Windows. Oke, gitu ya semua ya. Ya, betul. Intinya Oke. itulah. Tergantung usernya masing-masing lah ya kan. Iya. benar. Betul. Oke, baik. Segitu aja dulu untuk tugas kita kali ini ya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.